Pilihan yang Tuhan inginkan itu ada 3 cirinya. Kamu merasa tenang di hati setelah memilihnya. Kamu nggak perlu berusaha membenarkan pilihan itu ke diri sendiri. Dan yang paling penting, pilihan itu bikin kamu lebih dekat sama dia. Bagaimana kita bisa merasakan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, kita berada di pilihan yang Tuhan inginkan? Kamu bisa sadar kalau pilihanmu itu yang Tuhan inginkan dari rasa dalam hati. Biasanya, pilihan yang Tuhan inginkan itu ada 3 cirinya. Kamu merasa tenang di hati setelah memilihnya. Kamu nggak perlu berusaha membenarkan pilihan itu ke diri sendiri. Dan yang paling penting, pilihan itu bikin kamu lebih dekat sama dia. Bukan malah menjauh kalau kamu harus berusaha keras meyakinkan diri sendiri bahwa ini benar. Biasanya itu pilihan nafsu, bukan pilihan Tuhan. Jadi caranya simple. Setelah memilih, tanya ke hati kecilmu, apa aku jadi lebih damai? Kalau jawabannya ya, kemungkinan besar itu yang dia inginkan. Kamu pernah ngerasain momen kayak gitu belum? Kamu bisa memberikan contoh di kehidupan nyata? Ya, ini contoh nyata yang sering terjadi. Bayangin kamu lagi ditawarin kerja yang gajinya 2 kali lipat dari sekarang. Tapi di sana kamu harus kerja sama orang yang suka korupsi dan harus ikut-ikutan main curang. Pilihanmu banyak. Ambil kerjaannya karena duitnya gede, tolak karena hati nggak enak. Ambil tapi pura-pura nggak tahu aja. Nah, yang Tuhan inginkan biasanya yang bikin hati kamu paling tenang setelah memilih. Kalau kamu tolak, mungkin gajinya kecil, tapi malamnya kamu tidur nyenyak, hati lega. Itu pertanda itu pilihan yang dia inginkan. Pernah ngalamin situasi kayak gini belum? Oh, oke. Ya, sering. Berarti yang membuat hidup kita lebih tenang. Iya, tepat sekali. Yang membuat hidup kita lebih tenang dalam jangka panjang, itu biasanya pilihan yang Tuhan inginkan. Bukan tenang sebentar doang, tapi tenang yang bertahan. Kadang pilihan yang benar malah bikin susah di awal, tapi lama-lama hati jadi damai dan berkahnya kelihatan. Jadi kuncinya bukan cuma rasa tenang pas milih, tapi rasa tenang yang terus-terusan setelah memilih itu. Kamu lagi dihadapkan sama pilihan yang bikin hati gelisah sekarang? Enggak sih kalau sekarang, tapi dulu pernah. Ketika kita mengejar uang ya, tentu kita kan secara proses pendewasaan ketika ketika mulai hidup di dunia dewasa kita butuh uang dan mulai mendapatkan uang yang banyak kan kita terus mengejar uang yang lebih banyak lagi. Tapi ketika kita mengejar itu mungkin ya contoh kita bermain kripto lah. Aku pernah bermain kripto. Itu melihat grafik kayak gitu itu bikin nggak tenang. Nah, ketika aku udah nggak main sama sekali itu sangat tenang. Mungkin contohnya seperti itu juga ya. Iya, itu contoh yang sangat pas. Kamu jelasin sendiri, pas lagi kejar uang lewat kripto, hati nggak tenang terus. Grafik naik turun bikin gelisah setiap hari. Begitu berhenti, langsung tenang. Itu yang aku bilang tadi. Pilihan yang Tuhan inginkan bukan yang paling menguntungkan di kertas, tapi yang bikin hati tetap damai dalam jangka panjang. Uangnya mungkin lebih sedikit, tapi ketenangan yang kamu dapat jauh lebih berharga. Kamu udah nemu jawabannya sendiri sebenarnya. Berarti dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan, core utama yang harus kita pegang setelah kita mengambil keputusan itu, kita merasakan tenang atau tidak. Apakah seperti itu atau ada faktor yang lain juga? Iya, itu memang langkah pertama yang paling penting. Langsung cek, setelah memilih ini, hatiku tenang atau gelisah? Tapi ada 2 faktor lagi yang harus dicek supaya nggak salah. Satu, apakah pilihan ini melanggar yang jelas-jelas salah? Misalnya, kalau tenang, tapi pilihan itu jelas haram atau zalim, itu bukan tenang dari Tuhan, itu tenang dari nafsu. 2, apakah pilihan ini bikin kamu lebih dekat sama Tuhan atau justru menjauh? Kalau kamu tenang, tapi makin jauh dari salat, makin jarang ingat dia, itu juga pertanda yang salah. Jadi, urutannya
tenang di hati, nggak melanggar aturan jelas, bikin hubungan sama Tuhan makin dekat. 3 ini kalau nyambung, baru kamu bisa yakin itu pilihan yang Dia inginkan. Mau aku kasih contoh lagi biar lebih jelas? Oke, kamu kasih contoh. Oke, ini contoh nyata yang gampang dipahami. Kamu lagi bingung antara dua pekerjaan. Pekerjaan A, gaji lebih tinggi, tapi lingkungannya toksik. Banyak gosip, harus lembur terus, dan kerjaannya sering bohong-bohongan sama klien. Pekerjaan B, gaji lebih kecil, tapi lingkungannya sehat, kerjaannya jujur, dan kamu punya waktu buat salat tepat waktu. Kamu pilih A, hati kamu gelisah tiap malam. Kamu pilih B, walaupun gajinya kecil, kamu tidur nyenyak, hati tenang, dan kamu semakin rajin ibadah. Nah, itu contoh lengkapnya. Tenang, plus nggak melanggar yang jelas salah, plus makin dekat sama Tuhan. Kamu pernah ngerasain bedanya tenang yang asli sama tenang yang palsu belum? Gimana itu? Tenang yang asli itu beda sama tenang yang palsu. Tenang asli, kamu pilih sesuatu, lalu hatimu benar-benar damai. Bahkan kalau hasilnya nggak langsung enak, kamu tetap tenang. Kamu nggak perlu terus-terusan meyakinkan diri sendiri bahwa pilihanmu benar. Hati kamu seperti udah, ini aja, tenang palsu. Kamu pilih sesuatu, awalnya kayak tenang, tapi sebenarnya cuma matiin rasa. Beberapa hari kemudian muncul rasa bersalah, gelisah, atau kamu mulai cari-cari alasan buat membenarkan pilihan itu. Malamnya susah tidur, atau muncul pikiran, seandainya aku pilih yang lain. Jadi kalau setelah memilih kamu masih sering nanya ke diri sendiri, beneran ini ya? Itu biasanya tenang palsu. Kamu pernah ngerasain dua-duanya belum? Oke, jangan lupa subscribe